Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life always beautiful. Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Inilah indahnya orang yang beriman. Meskipun di dunia ia dianiaya dan dibakar di dalam parit, disiksa di tiang gantungan, tetapi bagi mereka setelah kematian dijanjikan mendapatkan kesenangan yang tidak pernah terbayang. Setelah kematian ia akan mendapat kesenangan di surga yang tidak membosankan. Di surga yang di dalamnya ada mata air yang indah, lebih indah dari mata air pegunungan. Sungai-sungai mengalir jernih menyejukkan. Sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada paritnya. Jadi bagi orang yang beriman, hidup ini selalu indah. Life always beautiful. Ia disiksa pun asal masih tetap beriman, maka ia akan mendapatkan keberuntungan setelah kematian. Ia akan mendapatkan surga Allah. Inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Orang-orang yang menganiaya itu mungkin saat di dunia akan bahagia. Ia punya kekuasaan, punya harta, mendapat segala kebahagiaan, tetapi di hari akhirnya ia mendapat kesusahan yang sangat. Padahal kehidupan akhirat adalah kekal. Sepertinya mereka beruntung, padahal rugi besar karena hidup tanpa iman. Sedangkan orang yang beriman kelihatannya rugi, tetapi mereka sungguhnya akan mendapat keuntungan yang besar. Inna batsarabika lasadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Siksaan mereka yang sekeras apapun tidak akan melebihi kerasnya siksa Allah di akhirat nanti. Maka bersabarlah menerimanya. Berusahalah sekuat tenaga untuk mempertahankan kepercayaan kita kepada Allah. Meskipun mereka membakar kita, maka api itu jauh lebih dingin dibanding dengan panasnya api neraka. Api neraka 70 kali lipat panasnya bila dibandingkan dengan panasnya api terpanas yang ada di dunia. Jika mereka mencambuk kita, cambukan Allah lebih keras. Mereka memenjara kita, penjara Allah di neraka lebih seram. Yakinlah Allah akan bersama kita apabila kita selalu berusaha mendekat dan selalu percaya kepadanya. Setiap kezaliman pasti akan mendapat balasannya dari Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa siksa dari Allah itu kok belum juga muncul padahal kezaliman sudah merajalela? Biarlah Rasulullah menjawab pertanyaan di atas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan siksa atas orang zalim hingga apabila Allah menurunkan siksa tersebut, maka sedikit pun tidak akan luput darinya. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Mungkin mereka yang menyiksa itu bertubuh kekar, kuat sehingga kita tidak mampu melawannya. Mungkin mereka yang menyiksa itu jumlahnya sangat banyak sehingga meskipun semua jurus bela diri telah dikeluarkan, tetap saja orang mukmin kalah. Mungkin mereka yang menindas itu ekonominya begitu dominan di dunia hingga mukmin tidak mampu membendung setiap tindakannya yang semena-mena. Hal ini bisa saja terjadi. Tetapi ingat, sepanjang mereka masih manusia, mereka lahir dari seorang ibu, awalnya mereka tidak ada, lalu jadi bayi, dewasa, dan pada saatnya akan mati juga. Mereka juga manusia yang semuanya diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan sejak pertama dari tiada menjadi ada. Allah yang menghidupkan kembali mereka di akhirat nanti. Jikapun mereka tidak mendapat siksa Allah di dunia ini, maka mereka tidak akan lepas dari siksa Allah di akhirat nanti. Karena Allah yang kuasa menciptakan sejak pertama, kuasa pula membangkitkan mereka kembali di akhirat nanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bagi orang-orang yang berani mengorbankan dirinya demi keridhaan Allah, demi menjaga keimanan dalam jiwanya, Allah telah menyediakan baginya surga. Inilah janji sebagai bukti kasih sayang Al-Wadud, yaitu Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya sengsara dengan penganiayaan tadi. Allah telah menyediakan bagi mereka kasih sayang dan kesenangan yang tiada tara sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka yang memilih keridhoannya. Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai aras lagi maha mulia. Al-Utsaimin menulis, aras adalah makhluk paling agung dan paling luas. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Abi Saibah, Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani, disebutkan perbandingan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursi Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang luas. Dan besarnya aras dibandingkan dengan kursi adalah seperti
perbandingan besarnya tanah yang luas itu dengan cincin tersebut. Demikian Al-Utsaimin mengatakan, Allah lah yang mempunyai aras tersebut. Fa'alul lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Jika manusia punya rasa bosan dan malas, seringkali terlambat dan gagal dalam berbuat. Allah tidak demikian. Kekuasaannya untuk melakukan sesuatu tidak terbatasi oleh apapun. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Halakkah hadisul junun, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Bila saat ini banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuknya, itu bukan hal yang aneh, karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Sudahkah mendengar kisah tersebut? Fir'aun al-Samud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Kita melihat mereka adalah bangsa yang besar, kuat ekonominya dan dominan dari segi militer, ilmu pengetahuan, ekonomi, pertanian, dan hampir segala aspek. Pada saat zaman Mesir kuno, sejarah mencatat kuasanya Raja Fir'aun. Mereka negara yang kuat dan Fir'aun adalah raja yang dijaya. Lalu Fir'aun diperingatkan oleh Allah agar tidak berbuat semena-mena. Misalnya agar tidak menindas bangsa Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tidak peduli akan peringatan tersebut, malah mengejar Nabi Musa dan mau membunuhnya. Mereka telah menentang petunjuk dari Allah. Karena penentangan tersebutlah mereka dibinasakan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di dasar lautan. Secara perhitungan logika, kehancuran Fir'aun adalah hal yang tidak bisa diprediksi, tetapi ternyata itu terjadi. Allah, Tuhan penguasa alam semesta, sangat kuasa untuk melakukan apapun terhadap makhluknya. Selain itu, kaum Samud, mereka juga orang yang kuat-kuat, tapi karena menentang seruan Allah melalui nabinya, maka mereka pun tidak berdaya atas kuasa Allah. Mereka dihancurkan. Balilladina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Kafir artinya tertutup, seperti bintang yang tertutup awan, atau matahari diselimut di malam. Orang yang kafir itu tertutup dari kebenaran. Fir'aun dan kaum Samud termasuk orang yang kafir, karena mereka menentang segala petunjuk dari Allah. Jadi ciri orang kafir adalah mereka selalu menentang petunjuk dari Allah. Allahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Mereka yang menentang merasa aman dan setiap perbuatannya seolah bebas, tidak ada yang mengawasi. Karena mereka memang tidak percaya kepada Allah. Mau berbuat apa urusan Allah. Demikian kata mereka. Padahal Allah selalu mengawasi mereka dimanapun dan kapanpun mereka berada. Mereka tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Mereka seperti sedang dikepung oleh pengawasan Allah. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Dengan segala alasan mereka menentang kebenaran Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran buatan manusia. Mereka menganggap Al-Quran banyak penyimpangan di dalamnya. Mereka membuat berbagai tuduhan yang bermacam-macam, yang semua alasan itu berdasarkan pada ketidakpercayaan kepada Allah. Padahal Al-Quran tersebut memiliki sifat yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Al-Majid artinya mulia, yang kemuliaannya telah mencapai puncak. Tidak akan ditemukan petunjuk yang lebih baik dan sempurna selain dari Al-Quran Al-Majid fi Lauhil Mahfuz, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Al-Quran terdapat di sebuah tempat yang terpelihara. Mahfuz artinya tidak dapat diraih oleh siapapun, terpelihara dari perubahan, pergantian dan pertukaran. Apa yang ada di dalamnya tidak mungkin berubah dan bertukar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.